Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam program Interfaith dan hanya ada di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Agak belibet nih saya ngomongnya, saking masih Ya, semangatnya nih, karena Pak Mul tadi sudah bicara tentang angpau gitu ya, tentang keranjang lah apa Bulan segala. momennya tepat nih Pak, sebentar lagi Mau Imlek juga, Hari Raya Konghucu tadi. Nah, tapi saya mau masuk ke ajarannya. Ya, Pasca pandemi ini luar biasa dampaknya Pak betul. Mul. Kita tidak bisa kita pungkiri lah, secara ekonomi, Ya, kesehatan, banyak orang susah, banyak Ya. orang lapar pasca pandemi ini. Nah, kalau dalam perspektif Konghucu ini, ibadah-ibadah sosial yang lebih banyak praktik tadi itu seperti apa kira-kira Baik. Pak Mul? ya kita tidak pungkiri ya, hampir 2 tahun ini kita, Yap. khususnya di Indonesia, kita mengalami dampak sosial, ekonomi, Luar dan biasa, sebagainya terhantam. ya terhadap pandemi COVID-19 ini. Namun demikian, kita harus menyadari semua ya bahwa inilah sebetulnya yang barangkali Tuhan itu mengingatkan kita untuk bagaimana kita mengrefleksi diri, ya, introspeksi diri, apa kesalahan kita, apa yang kita telah perbuat ya di dalam kehidupan ini. Sebetulnya ini adalah satu kesempatan merefleksi diri menurut saya. Ya. Nah, dengan demikian kita menyadari betapa lemahnya manusia ini. Yap. Jangan merasa kita ini paling hebat. Ya. Dan tidak ada manusia yang mengalahkan kekuasaan Tuhan. Betul. Ya, apapun sebutannya, kami Sombong itu tidak menyebutkan berguna, kian. Ya, karena Konghucu mengatakan kesombongan itu mengundang rugi. Kerendahan hati mendapatkan berkah. Nah, jelas sekali. Jadi kami harus lebih mawas diri. Nah, bagaimana dengan dampak sosial tadi? Ya, Konghucu mengajarkan. Lagi-lagi saya katakan, apa yang diri sendiri tiada ingin, jangan diberikan kepada orang lain. Tetapi kali ini kita harus banyak membantu orang lain. Kalau Anda ingin maju, bantu orang lain maju. Anda ingin sukses, bantu orang lain sukses. Kita tidak ingin susah, ayo bantu orang lain juga, jangan susah. Jadi bukan kerja keras sendirian. Iya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita tentu. Yap. Ya, Pak Sultan ya. Kami di Matakin sudah melakukan kegiatan aksi sosial ini juga sudah banyak dilakukan. Banyak dilakukan. Apa itu berupa pembagian sembako, pembagian masker, sanitizer dan sebagainya sudah kami lakukan. Dan itu juga lintas agama juga. Kita lakukan ke beberapa daerah ya, pelosok-pelosok juga. Sampai saat ini masih berlangsung sebetulnya. Dan tidak memandang apakah dia Konghucu, Muslim, Kristen. Kita tidak lagi memandang itu. Pokoknya kita bergerak, minimal kita membantu sesama kita. Itu yang kami lakukan. Ini memang di satu sisi ini bencana ya, artinya kita bersedih berkabung. Betul. Tapi memang hikmah di balik itu adalah persatuan itu harus lebih kuat. Semakin harus lebih kuat ya. Ya. Apalagi Indonesia ini kan berpalsapakan Pancasila, gotong royong. Ya, itu harus menjadi modal kita. Dalam keadaan begini kan harus kita bersatu. Tidak saling kita nggak peduli. Apalagi persatuan ini kan dalam ajaran Konghucu mungkin ya Pak. Ya. Mulyadi bisa menjelaskan bahwa bagian penting dari kemajuan bangsa. Betul sekali. Bukan hanya tempat alam yang berlimpah. Itu bagaimana kalau di kitab suci Konghucu itu, Pak? Dalam kitab suci Konghucu, dalam bagian Mengce dikatakan ya bahwa kesempatan itu tidak sebanding dengan keuntungan tempat. Dalam hal ini keuntungan tempat ini posisi strategis Indonesia sebagai negara yang diapit 2 benua, 2 samudra dan sebagainya kan. Keberlimpahan alamnya, gitu. Sumber daya manusianya. Itu kan satu kesempatan, momen yang sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah persatuan orangnya. Itu ditegaskan dalam kitab kami di Mengce ya. Jadi seberlimpah apapun kekayaan alam, kalau tidak bersatu. Tidak bersatu ya tidak akan ada gunanya, Pak. Malah kita di kota-kota orang lainlah yang mengambil kekayaan kita, kan buktinya begitu ya. Rakyat kita masih banyak yang susah barangkali. Mari sama-sama kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Saya sebagai pendidik, saya melakukan yang terbaik. Sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai rohaniwan, saya melakukan yang terbaik. Profesi saya. Saya kira semua kalau kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita sesuai dengan profesi kita, itulah yang terbaik. Gitu. Apalagi kalau misalkan ditambah kondisinya ini ya pasca pandemi. Ya, betul sekali. Tidak bisa disamakan sebelum pandemi dan setelah pandemi ini beda-beda sekali. Jadi artinya kita memang harus bangkit bersama-sama untuk mengatasi segala kendala ini. Ya, kebetulan kami mengelola pendidikan, kami menyadari orang tua kami, murid kami maksudnya itu juga banyak terdampak, sehingga kami harus mengambil kebijakan juga, Pak.
Misalnya dalam hal SPP, misalnya seperti itu kan. Oh ya, kita harus tidak diringankan. naikkan SPP ya. Bahkan kita memberikan ya subsidi silang lah bila perlu kepada anak-anak kita. Yang penting mereka jangan putus sekolah. Itu dia. Nah, itu kita upayakan, Pak. Jadi tanpa kita harus ya kasih iklan, kasih advertisement, nggak usah. Kita lakukan saja, Pak. Gitu. Yang terbaik buat orang tua kita. Tidak perlu banyak dibicarakan ya. Betul. Jadi kami sering kan orang tua tuh telepon, kirim WA, gimana ya, gini-gini. Ya kami berikan yang terbaik. Yang penting anak-anaknya tetap bisa lanjut sekolah. Pendidikan tetap berjalan. Betul. Ini Dan juga banyak kendala tentu di situ ya. Ya kita menyadari lah. Tetapi kan secara perlahan negara kita sudah mulai bangkit ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai. Level 1 di mana-mana ya sudah mulai ramai lagi, sudah mulai macet lagi tadi Pak ya. Dan negara kita sudah termasuk yang berhasil. Kan gitu ya. Banyak pujian dari bangsa-bangsa lain. Nah, mudah-mudahan ini dapat kita pertahankan sehingga ekonomi bangsa kita bangkit kembali, masyarakat kita juga itu dia kembali. Salah satunya kenapa kita pakai face shield ini itu tadi dengan protokol kesehatan tadi. Tetap kita jaga. Oke, baik. Itu luar biasa sekali ya. Artinya memang ya seberlimpah apapun negara kita, kalau berantem terus nggak akan ada gunanya. Kita jangan lagi ya mementingkan diri kita, golongan kita, kelompok kita. Mari kita maju bersama-sama sebagai satu bangsa Indonesia. Oke. Gotong royong tadi, energi utamanya gotong menjadi royong. Ciri khas bangsa kita. Ciri khas bangsa kita. Tapi kan tentu dalam upaya gotong royong ini ada beberapa situasi dan kondisi ya Pak Mulya. Ketika ternyata kita terbatas, bagaimana cara kita membantunya? Ketika memang kita juga berada dalam kesulitan gitu ya. Bagaimana kita bisa ikut tetap berderma, tapi meskipun kita dalam keterbatasan sendiri. Mungkin nanti kita akan di segmen berikutnya lebih kepada strateginya langsung nih. Bagaimana nih kita berderma, berbuat baik dalam Konghucu, kemudian seperti apa, kemudian kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan pasca pandemi sekarang, entah di pendidikan, bukan hanya sekedar di ekonomi doang, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita tahan dulu, akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Interfaith, hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.